Pada goresan pena hari ini, Energi Juang News ingin membahas tentang kemiskinan Indonesia. Data sama, cerita berbeda. Kemiskinan di Indonesia kembali menjadi perdebatan setelah muncul perbedaan mencolok antara yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Awal April saja 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Loh. Terus BPS tuh ngitungnya gimana ya? Data BPS per September 2024 mencatat angka kemiskinan hanya 8,57% atau 24,06 juta jiwa. Perbedaannya sangat besar ini memunculkan pertanyaan, mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi Indonesia? Di balik perbedaan angka ini tersimpan sebuah realita yang seringkali tidak disadari publik. Bank Dunia menggunakan standar internasional, yakni 6,85 US dollar per kapita per hari untuk negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia. Konversi pada 2024 setara dengan sekitar Rp41.058 per hari per orang. Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dengan garis kemiskinan nasional per kapita pada Rp595.242 per bulan atau sekitar Rp19.841 per hari. Cukup nggak tuh ya? Buat makan aja susah. Oke, inilah sebabnya mengapa data Bank Dunia selalu tampak lebih tinggi. Mereka mengukurnya dengan standar yang lebih berat dan menyesuaikan dengan daya beli global, bukan kebutuhan minimal di Indonesia. Persoalan kemiskinan di Indonesia memang tidak bisa dibaca hanya dari persentase. Permainan angka ini sering meninakbobokkan, seolah kemiskinan sudah ditekan, padahal jutaan orang masih hidup dalam kondisi yang nyaris tak berjarak dari garis kemiskinan. Bank Dunia melihat gambaran besar, apakah pendapatan masyarakat cukup untuk menjalani hidup yang layak dalam konteks ekonomi dunia. Sementara BPS fokus pada kebutuhan pokok dalam konteks lokal. Keduanya sih nggak salah, tapi harus dipahami secara utuh. Lebih dalam nih kita ngobrol. Data BPS per September 2024 justru memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih berada di zona rawan. Hanya 17,25% atau 48,41 juta jiwa yang benar-benar berada di kelas menengah. Sekitar 138 juta jiwanya atau 49,29%-nya masih tergolong menuju kelas menengah dan rentan jatuh miskin jika ekonomi terguncang. So, kelompok rentan miskin berjumlah 24,42% atau 68,51 jiwa, hampir 3 kali lipat dari angka kemiskinan resmi. Ini jelas potret rapuh yang sering tidak tampak dalam statistik sederhana. Misalnya gini, seseorang yang pengeluarannya hanya Rp20.000 per hari secara statistik belum tentu dikategorikan miskin. Tetapi apakah mereka bisa hidup layak? Jawabannya tidak selalu. BPS sendiri menegaskan bahwa garis kemiskinan adalah rata-rata rumah tangga, bukan individu. Menggunakan angka per orang tanpa mempertimbangkan realitas rumah tangga justru menyesatkan pemahaman publik.
Kita juga harus mengingat bahwa kelas atas di Indonesia hanya 0,46% atau 1,29 juta jiwa. Kesenjangan ini nyata dan semakin besar. Pemerintah harus mulai fokus pada kebijakan yang tidak sekedar mengurangi kemiskinan, tetapi menguatkan kelas menengah agar tidak rapuh ketika krisis melanda. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya tentang siapa yang di bawah garis, tetapi juga tentang seberapa banyak yang hidup nyaris di bawah garis itu. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam ilusi statistik. Oke sob?